Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel John Traveling. Kali ini saya berada di Kota Batam. Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang, serta pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Melaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh jembatan Barelang, yang mana singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, pada akhir tahun 2023 yang lalu, jumlah penduduk Batam mencapai 1.260.785 jiwa, dengan kepadatan penduduk 1.200 per jiwa per kilometer persegi. Nah, Kota Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam Raya. Di video kali ini, saya ingin mengajak untuk jalan-jalan berkeliling Kota Batam secara virtual. Kita akan melihat perkembangan Kota Batam, entah itu dari infrastruktur ataupun dari bangunan-bangunan yang serta dari hal lainnya yang mungkin kita lewatin dalam perjalanan ini. Ini tadi kita mengawali perjalanan mulai dari perempatan Lubuk Baja, ya, Jalan Imam Bonjol, dan sekarang saya mengarah menuju arah ke Pinuin. Dan ini untuk nama jalannya Jalan Pembangunan. Ya, untuk Jalan Pembangunan ini seperti yang kita lihat, ya, ini kita punya jadi 3 row, ya. Sebelumnya untuk Jalan Pembangunan ini hanya 2 row saja, tapi sudah mengalami pelebaran jalan beberapa tahun yang lalu. Dan di antara jalan-jalan raya yang akan kita lalui, nanti kita akan lewat juga ke jalan raya yang baru dilebarin lagi, ya, sampai ada 4 atau 5 row. Batam adalah salah satu kota yang majemuk, baik itu dari sisi ras, agama, budaya, dan lain-lainnya. Di sebelah kiri ini merupakan Vihara Budi Bakti atau salah satu tempat ibadah umat Buddha yang ada di Kota Batam. Oke, ini saya sekarang sudah berada di Jalan Bunga Raya, ya. Di depan ada pertigaan, dan arah yang ke kiri itu merupakan arah ke Jalan Raden Fatah yang nanti tembusnya ke Nagoya dan juga Batu Ampar. Dan saya akan terus ambil yang lurus ini, ya. Nanti di depan ada lagi juga pertigaan, ya. Nah, ini lampu merah. Kalau kita arah ke kiri itu arah ke Batu Ampar, dan kalau ke kanan itu nanti bisa ke airport, ke Jembatan Barelang, dan juga ke Batam Center. Kita akan ambil arah yang ke kanan. Oke, dari simpang ini saya ambil ke kanan, ya. Teman-teman bisa lihat, ya, di depan, ya, yang arah lurus itu yang kayak tanah-tanah gitu. Nah, ini sebelumnya merupakan bukit, ya, dan sudah dipangkas dan juga dijadikan atau pelebaran untuk jalan ini, ya. Seperti yang kita lihat, jalannya sekarang sudah lebar, ya. Ada, kalau di row kan ini ada berapa row, ya? 1, 2, 3, 4 mungkin, ya. Ini nama jalannya Jalan Yosudarso, ya. Jadi kalau saya mengutip sedikit dari laman bpbatam.go.id, ya, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Bapak Muhammad Rudi memastikan bahwa pembangunan serta pengembangan jalan arteri masih menjadi prioritas. Beliau mengungkapkan pihaknya akan mempercepat pengerjaan di beberapa titik pada tahun 2024 ini. Di antaranya adalah pengembangan Jalan Yosudarso tahap 3, mulai dari ruas Simpang Bengkong sampai Underpass Pelita yang arah ke kiri, ya, kalau tadi, ya. Dan ini masih jalan Jalan Yosudarso, ya. Ya, menurut Bapak Rudi tidak hanya itu, ya, ada juga proyek pembangunan Bundaran Punggur dan pengembangan jalan mulai dari Simpang Kepri Mall hingga Bundaran Sagulung. Selain infrastruktur jalan, BP Batam juga menargetkan untuk menyelesaikan pembangunan flyover Seiladi. Ini persimpangan Simpang Jam namanya, ya. Kita ambil ke kiri. Nanti kalau tadi kita lurus itu kita tembus langsung ke airport, ya.
Kita ambil ke kiri arah ke Batam Center, dan seperti yang kita lihat ya, selama perjalanan mulai dari tadi kita berangkat sampai sekarang kita belum melihat adanya kabel di atas ya, atau rentangan-rentangan kabel gitu ya, khususnya bentangan kabel listrik atau PLN ya. Dan sebagai informasi ya, di Batam ini nama untuk pemasok listrik yaitu PT Pelayanan Listrik Nasional Batam atau PT PLN Batam. Ini merupakan anak perusahaan dari PT PLN Persero, yaitu suatu perseroan terbatas yang didirikan sejak 3 Oktober tahun 2000 dan merupakan pemegang izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik untuk umum di Batam khususnya ya. Ya, ini kita masuk ke Jalan Raja Haji Fisabilillah ya, yang mengarah ke area Batam Center. Ya, seperti yang kita lihat ya, jalannya pun di sini yang kita lalui ini sudah benar-benar lebar ini ya. Dan bentangan-bentangan kabel di atas pun sudah tidak ada. Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, dan Batam ini terletak di jalur pelayaran internasional dan berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia ya. Hal ini lantaran pemerintah pada sekitar tahun 70-an bertekad menjadikan Batam seperti Singapura. Mungkin salah satu perwujudan tekad tersebut yakni dengan tidak tampaknya jaringan kabel listrik semeraut di langit-langit kota Batam ya. Oke, di depan ada simpang 4 ya. Kalau yang ke kiri itu arah ke Sungai Panas dan Nagoya. Kalau ke kanan itu arah ke airport ya. Dan kita lurus ini masih arah ke Batam Center. Ya, kita lihat ya, di sini pun listrik atau kabel listrik itu tidak ada di atas ya. Dan usut punya usut, kabel listrik di kota Batam ini ternyata berada di bawah tanah atau underground. Bahkan jaringan bawah tanah telah mencapai 95%. Dan katanya ya, sisa 5% ini yang belum jaringan bawah tanah tersebut berada di luar pusat kota. Nah, upaya merapikan kota sendiri sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Menurut beberapa informasi yang saya himpun, bahwa pembangunan jaringan underground ini tak secara langsung dilakukan sekaligus, namun dilakukan secara bertahap dan implementasinya sudah dilaksanakan sejak tahun 1993 hingga sekarang. Selain terlihat rapi, kelebihannya jaringan di bawah tanah akan mengurangi gangguan petir dan pohon tumbang. Kekurangannya tentu ya ada kekurangan. Kekurangannya adalah pada saat pemeliharaan memang lebih sulit karena kita tidak dapat melihat secara kasat mata dan harus melakukan deteksi. Ini kita masih di Jalan Raja Haji Fisabilillah ya, dan sebelum ada bundaran di depan ini bisa kita lihat sebelah kiri ini berderet ruko-ruko ya, baik itu yang 2 lantai ataupun yang 2 lantai setengah ya, kalau misalkan yang di atasnya didak begitu ya. Bahkan ada yang sampai 4 lantai ya. Dan di sebelah kiri ini ada gerbang perumahan ya, perumahan Royal Grande ya. Ini merupakan salah satu perumahan elit di kota Batam dengan menawarkan berbagai keunggulan diantaranya lokasi ya, dan juga memang rumah-rumahnya itu perumahan dengan tipe-tipe besar. Oke, sebentar lagi di depan kita akan ketemu dengan bundaran ya. Nah, kalau kita ikutin jalan ini, Jalan Raja Haji Fisabilillah, lurus terus itu akan ketemu dengan Jalan Kostarina. Nah, sedangkan yang ke kanannya nanti itu akan bertemu dengan Jalan Kuputri. Ini kita sudah memasuki area Batam Center ya, dan di depan sebelah kanan nampak ada satu bangunan ya, meskipun itu memang belum selesai. Ini nantinya menjadi hotel, yaitu Hotel Mercure ya.
Saat ini pusat pemerintahan Batam Center, Kota Batam ternyata mulai diserbu hotel dan mal baru ya. Secara perlahan kawasan strategis ini menjadi sebuah pusat bisnis baru ya, dan berubah menjadi pusat bisnis. Hotel terbaru yang telah berdiri dan operasional mulai tanggal 23 Agustus 2022 kini ada Santika ya, yang mana lokasinya itu pas di seberang dari kantor Otorita Batam. Nah, itu salah satu contoh hotel yang sekarang sudah beroperasi ya. Dan selain hotel-hotel yang sudah ada, mall juga sekarang bertebaran di Batam Center. Salah satunya bisa kita lihat sebelah kanan yang gedung warna putih tadi ya. Nah, ini ya. Ini merupakan One Batam Mall. Jadi salah satu mall yang ada di wilayah Batam Center. Dan sebagai pusat perbelanjaan, One Batam Mall hadir menjadi mall baru yang sekaligus terluas di Kepri ya, khususnya di Batam. Mall ini berdiri di atas lahan seluas 4,6 hektar. Bangunannya terdiri dari 8 lantai, di mana masing-masing lantai punya peruntukan sendiri ya. Ada 3 lantai di bawah tanah, yakni basement 1 untuk pusat pembelanjaan GC Supermarket dan Food Court. Kemudian basement 2 dan 3 untuk area parkir. Ada juga lantai dasar peruntukan untuk atrium, national brand, department store, dan lokal. Dan di depan sebelah kanan ya, ini ada satu masjid. Ini masjid besar sekali ya, dan merupakan Masjid Agung Batam atau dulu disebut dengan Masjid Raya Batam. Namun karena perpindahan ibu kota provinsi ke Tanjung Pinang sebelumnya di Batam, jadilah ini menjadi nama masjidnya diubah menjadi Masjid Agung Batam ya. Masjid Agung Batam ini terletak di Jalan Engku Putri, Kota Batam, dan masjid ini berada di kawasan Batam Center yang merupakan pusat pemerintahan Kota Batam. Berhadap-hadapan dengan kantor Badan Otorita Batam, kemudian juga berhadapan dengan alun-alun atau dataran Engku Putri. Dan sebelumnya untuk konsep masjid ini dulu unik ya, dengan berbentuk limas. Jadi sebelum perombakan atau renovasi ini, masjid ini memiliki kubah dengan bentuk unik yang berdesain limas segi 4 atau seperti piramida ya. Waktu itu bentuk limas sama sisi dipilih dengan pertimbangan bahwa bentuk atap yang cocok dengan denah bangunan bujur sangkar. Nah, masjid ini ya, Masjid Agung tadi dia berdiri di atas lahan seluas 75.000 meter persegi. Oke teman-teman, lihat sebelah kanan ya, ada tulisan Welcome to Batam, dan ini merupakan salah satu ikon Kota Batam ya. Pembangunannya dimulai dan selesai pada tahun yang sama, yaitu tahun 2010, dan proyek ini dikerjakan oleh PT Hadi Lestari waktu itu. Dan menurut sumber informasi, pembangunan monumen Welcome to Batam ini menghabiskan anggaran lebih kurang 472,4 juta yang diambil dari APBD Kota Batam. Pengerjaan proyek ini sempat mengalami banyak kendala ya, karena tanah yang menjadi lokasi pembangunan sangat curam, dan oleh sebab itu perlu kehati-hatian tinggi dalam proses pengerjaannya. Nah, dalam pelaksanaannya, pembangunan monumen ini tidak hanya menggunakan tenaga manual, tapi juga menggunakan truk crane seberat 20 ton. Dan dataran ini biasa ya, kalau untuk para wisatawan yang datang kemari, biasanya mereka mengambil foto dari sini ke arah Welcome to Batam. Dan pada saat sore hari menjelang malam, mulai dari jam 4 sore, dataran yang tadi itu penuh dengan orang-orang yang berjualan maupun warga yang berbelanja ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan, dan ini kita masuk ke Jalan Ahmad Yani. Dan nampak di depan sebelah kanan ya, itu ada 4 bangunan tinggi menjulang ya, dan itu merupakan Masterdat atau dikenal juga dengan Pollux Habibie. Adalah sebuah pengembangan real estate di Batam Center, Batam, Kepulauan Riau, dan kawasan pengembangan ini terdiri dari 11 menara ya, nantinya yang terbagi atas 8 menara hunian, kemudian sebuah gedung hotel dan perkantoran, dan sebuah gedung universitas, dan juga rumah sakit dengan sebuah pusat pembelanjaan yang terletak di bawahnya, serta pertokoan dan ruang publik hijau yang terencana sebagai kota vertikal terintegrasi.
Namun saat ini yang sudah selesai dikerjakan itu baru 4 gedung tersebut ya. Dan Pollux Property Indonesia adalah pengembang utama dari proyek ini bersama dengan beberapa perusahaan lokal dan pengembang lainnya. Proyek ini juga dikenal sebagai Pollux Habibie karena impian dan upaya Bapak B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia, dan waktu itu untuk Pulau Batam beliau berkeinginan agar menjadi kota ekonomi yang paling strategis di Indonesia ya. Pengembangan proyek ini memiliki luas tanah sekitar 9 hektar. Nah, jika selesai nantinya Pollux Habibie Financial Center dan International Hotel di komplek tersebut akan menjadi gedung tertinggi di Indonesia di luar Pulau Jawa. Dan ngikutin sejarahnya, kawasan pengembangan Master Data atau Pollux Habibie tadi ini awalnya merupakan sebuah lahan kosong yang terletak di pusat kota pada Kelurahan Teluk Tering di dalam area Kecamatan Batam Kota. Kemudian kawasan ini berbatasan dengan kawasan perumahan Citra Batam dan Livia Garden di sebelah utara, Jalan Ahmad Yani dengan Politeknik Negeri Batam di seberang jalan di sebelah timur, Jalan Laksamana Bintan di sebelah selatan, dan kawasan perumahan Mitra Raya dan Livia Garden di sebelah barat. Oke teman-teman ya, begini ya kondisi Batam, nampak jalan-jalanannya pun lebar-lebar ya, kemudian langit-langit Batam pun bersih dari kabel-kabel ya, dan sekarang ditambah ya bangunan-bangunan sudah banyak yang menjulang tinggi. Seperti halnya tadi yang kita lewatin ya di daerah Batam Center, sekarang sudah banyak juga pusat bisnis ya. Kalau dulu Batam Center itu dikenal hanya sebagai pusat pemerintahan. Oke, kita sekarang berada di Simpang Kara ya namanya. Kalau yang jalan yang arah ke kiri itu menuju ke Kara Industrial Park, nama jalannya Jalan Punggowo. Sedangkan kalau yang ke sebelah kanan itu Jalan Bakal, dan itu akan tersambung ke Jalan Raja Haji Fisabilillah, tepatnya di Dataran Engku Hamidah. Batam dikenal juga dengan pusat industri ya, dan salah satu pusat industri yaitu tadi yang dekat Simpang Kara tadi namanya Kara Industrial Park. Sebagai informasi, Kara Industrial Park ini terletak di Kota Batam, Kepulauan Riau. Kawasan industri dengan luas sekitar 13 hektar dimiliki oleh Chandra Lukito dan dikembangkan oleh PT Kara Primanusa. Nah, pada tahun 2023 yang lalu tercatat terdapat 24 tinen di kawasan industri ini. Antara lain adalah PT Apollo, PT Attach Elektronik Indonesia, PT Green Flexible, PT Reksa Wijaya Sakti, dan lainnya. Kara Industrial Park ini digunakan sebagai lokasi operasi berbagai bisnis seperti manufaktur ringan, pergudangan, dan lainnya. Kara Industrial Park memiliki infrastruktur yang lengkap untuk kebutuhan penghuninya, mulai dari pujasera, minimarket, klinik, pusat ATM, kemudian keamanan 24 jam, jaringan telekomunikasi, internet, dan sebagainya. Oke, dan ini kita sudah berada atau melewati Simpang Kepri Mall ya. Nanti ini kita akan lurus terus, kita akan melewati nantinya Muka Kuning, kemudian Seiladi, dan juga kita akan melihat Jembatan Barelang. Dan di sebelah kanan yang gedung yang berwarna putih ya, putih tulang gitu ya. Itu merupakan Kepri Mall ya, salah satu mall yang ada di kawasan masih di daerah Batam Center dengan luas sekitar 65.000 meter persegi. Dan menurut informasi yang saya dapat bahwa BP Batam berencana untuk melakukan pelebaran jalan mulai dari Simpang Kepri Mall tadi menuju Bundaran Sagulung atau Simpang Tembesi, di mana kemacetan di sepanjang jalan tersebut sering terjadi saat pagi ataupun sore hari, sehingga dapat mengganggu aktivitas kawasan industri serta pengendara yang melintas. Nah, untuk saat ini seperti yang kita lihat ya, jadi untuk jalur jalan yang ini masih agak kecil ya, tergolong kecil untuk dibandingkan dengan jalan-jalan yang lainnya yang kita lewatin tadi, yang ada 2 atau 3, 4 row ya. Nah, ini hanya 2 row saja kiri kanan ya, dan ini rencananya akan dilebarin kembali
Ya mungkin untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi di Batam, makanya pelebaran jalan terus dilakukan. Dan selain itu tentunya pembangunan infrastruktur serta pelebaran jalan menjadi upaya serius pemerintah untuk menjaga iklim investasi di Batam agar tetap kondusif. Sehingga diharapkan peningkatan nilai investasi dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat ke depannya. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya kebagian sejahteranya ya. Oke teman-teman ya, ini kondisi jalan menuju arah ke Mukakuning ya. Seperti yang kita lihat ini, kalau sebelah kirinya masih banyak pepohonan yang rindang-rindang ya, juga sebelah kanannya. Dan memang ini mungkin dijaga ya untuk arah ke sini biar kondisinya tetap hijau lah. Tapi nanti pada saat sudah pelebaran jalan tentunya ini akan dipangkas ya. Dan kita harapkan mudah-mudahan meskipun ini nantinya dipangkas untuk pelebaran jalan yang sebelah kiri ini, tapi kita harapkan mudah-mudahan penghijauan masih tetap ada ya, biar Batam tidak berasa gersang. Oke, ini sepertinya sudah mendekati daerah Panbil ya. Di depan sebelah kanan juga ada satu hotel, ini Hotel Bintang 5 mungkin ya sekarang dikategorikannya. Ini namanya Best Western Premier Panbil Hotel. Hotel ini cukup familiar bagi para ekspatriat khususnya yang mereka biasanya memang senang dengan hotel-hotel yang agak terpencil atau agak menjauh dari kebisingan kota ya. Dan hotel Premier Panbil Mall ini, Panbil Hotel ini salah satu hotel yang diminati terutama untuk para golfer ya, karena di sekitaran sini ada juga tempat golf namanya Bukit Indah Sukajadi Golf, ataupun mereka bisa golf ke arah Nongsa kemudian ke Bintan ya, nyebrang lagi dari Batam kira 1 jam. Dan mereka biasa stay di hotel-hotel bintang 5 biasanya untuk para golfer ini. Bintang 5 atau bintang 4 gitu ya, mereka lebih selesa lah, lebih enak, lebih nyaman mungkin ya. Oke teman-teman ya, dan ini kita sekarang masih berada di Jalan Ahmad Yani ya. Nanti di depan ada simpang 3, dimana kalau arah yang ke kiri itu menuju ke Jalan Es Parman, dan di situ ada pintu 2 kawasan industri Batamindo. Sedangkan di sebelah kanannya itu ada Panbil Mall atau pusat perbelanjaan ya. Dan nampak ya di depan ada mobil merah. Nah ini salah satu angkutan yang ada di Kota Batam. Ini kita namakan kalau di sini tuh Bimbar ya. Dan ini sepertinya jurusan dapur Nongsa atau dapur jodoh ya. Oke, untuk kawasan ini kalau pas pagi ataupun sore pada saat berangkat dan pulang kerja ini selalu ramai sekali, karena di sekitar sini baik sebelah kiri maupun sebelah kanan merupakan pusat industri Mukakuning yang mana dikelola sama Batamindo Investment Cakrawala ya. Nah ini ya sebelah kiri sekarang tidak terlalu nampak ya tulisan Batamindonya, karena di depannya sekarang sudah ada dibangun kedai-kedai makanan dan minuman ya. Kawasan industri Batamindo dengan luas 320 hektar berlokasi di Jalan Rasamala nomor 1 Mukakuning, Kecamatan Saibedu, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kawasan ini dibangun pada tahun 1990 berdasarkan
kesepakatan kerjasama ekonomi tahun 1989 antara pemerintah Indonesia dengan Singapura melalui Jalan Venture Ltd dan PT Batamindo Investment Cakrawala. Sejak beroperasi, kawasan ini telah berkembang menjadi kawasan industri multinasional. Kawasan Batamindo Muka Kuning ini memiliki lokasi yang strategis ya, hanya berjarak 8 km ke kota Batam, kemudian 20 km dari Bandara Hang Nadim, 18 km dari Pelabuhan Batu Ampar. Selain itu, kawasan ini dilengkapi infrastruktur seperti pembangkit listrik, pengolahan air limbah, kemudian telekomunikasi serta sanitasi dan pemadam kebakaran, dan fasilitas medis serta manajemen kawasan dan fasilitas pendukung kerja yang baik. Dan nampak di sebelah kanan ya, itu sepanjang jalan pedestriannya itu ditutup dengan kanopi atau shelter ya. Ini untuk memudahkan para karyawan yang berangkat ataupun pulang dari pekerjaan menuju tempat tinggalnya, yang mereka mungkin menginap atau stay di rumah susun yang dekat-dekat tadi ya. Untuk kawasan industri Batamindo sendiri, fasilitas penunjang lainnya yang tersedia di kawasan ini meliputi perbankan, perumahan karyawan atau dormitory ya, kemudian fasilitas medis, tempat ibadah, mal, pusat kota, pusat makanan, klub aktivitas, dan asrama pekerja. Kawasan ini memiliki 70 tinen untuk saat ini, termasuk beberapa perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Batamindo, antara lain PT Indomarko, Prisma Tama, dan PT Unisem. Oke, ini kita berada di termasuknya di Kecamatan Seibeduk atau Sungai Beduk. Adalah sebuah kecamatan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang luas wilayah kecamatan ini mencapai 120.674 km persegi. Dengan jumlah penduduk di sensus terakhir sebanyak lebih kurang 86.220 jiwa dan kepadatan penduduknya 714 jiwa per kilometer persegi. Sebagai informasi, di Batam saat ini ada sekitar 6 waduk ya yang masih beroperasi. Yang paling besar itu Waduk Duri Angkang, merupakan terbesar dimiliki Kota Batam dengan luas muka air normal 2.340 hektar dan luas daerah tangkapan airnya 79 km persegi. Infrastruktur Waduk Duri Angkang telah dibangun pada tahun 1995 dan beroperasi pada 2001 yang dikelola oleh Badan Pengusahaan Batam dan PT Adya Tirta Batam. Waduknya tadi sebetulnya kelewat, cuman kita tidak nampak ya karena terhalang dengan pohon-pohon ya. Dan untuk saat ini Waduk Duri Angkang menjadi penyuplai utama air bersih di Kota Batam. Sebanyak 80% kebutuhan air di Batam dipenuhi dari Waduk Duri Angkang. Oke teman-teman ya, ini kita sekarang sudah berada di daerah Tembesi. Tembesi adalah nama kelurahan yang berada di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, dengan luas wilayah kelurahan ini adalah 30,51 km persegi. Dan jumlah penduduk di tahun 2020 yang lalu ya, udah lama berarti ya, sebanyak 39.934 jiwa. Yang pastinya saat ini 2024 pasti lebih banyak lagi. Kota Batam yang dikenal sebagai salah satu kota yang multikultural di Indonesia, kemajemukan masyarakatnya terlihat dalam identitas warga ya, termasuk etnis dan agama, kepercayaan masyarakat Kota Batam, dan termasuk di Kecamatan Sagulung sendiri ya, didominasi oleh suku Melayu, Batak, Jawa, dan Minangkabau. Ada juga kelompok etnis lainnya seperti Tionghoa, Bugis, Nias, Timor, Sunda, Minahasa, Bali, dan lainnya.
Bahasa yang digunakan di daerah ini ya umumnya adalah bahasa Indonesia, ya juga bahasa Melayu Batam dan bahasa lainnya seperti di Batak yang kebanyakan adalah Batak Toba. Kemudian bahasa Minangkabau dan bahasa Jawa. Dan pekerjaan warga didominasi oleh karyawan swasta dan buruh ya untuk di daerah Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung ini. Atau pekerja industri yang ada di sekitar Kota Batam. Ada juga yang merupakan pedagang, nelayan, tenaga medis atau PNS, dan pekerja kantoran lainnya termasuk perbankan dan sebagainya. Untuk di wilayah yang berdekatan dengan Sagulung, di sini pun ada beberapa kawasan industri ya, diantaranya kawasan industri Sentosa Perdana Batu Aji, kemudian ada KTU Shipyard Sagulung, dan ada beberapa lagi industri-industri yang biasanya kalau untuk arah kemari ini termasuknya industri yang berat-berat ya. Oke teman-teman ya, ini dari bundaran tadi ini kita ambil yang ke kiri menuju Jembatan Barelang ya. Kalau kita tadi yang ke kanan itu menuju Masjid Agung Batam yang kedua, yaitu Masjid Masjid Sultan Riayat Shah. Jadi bagi teman-teman yang mau menuju ke Jembatan Barelang ya, merupakan ikon Kota Batam. Jadi dari bundaran Simpang Barelang tadi ambil yang ke kiri ya, dari Jalan Letjen Suprapto itu ambil yang ke kiri. Dan jalan yang kita lalui ini nama jalannya Jalan Trans Barelang. Yang mana Barelang ini singkatan dari akronim dari Batam, Rempang, dan Galang. Ya kita perhatikan ya dari ruas-ruas jalan yang kita lalui dari awal sampai ke Trans Barelang ini semuanya tidak ada kabel-kabel listrik yang bergantungan di atas ya, jadi semuanya ada di dalam tanah ya, underground, jadi kelihatan rapih. Untuk masalah pendidikan di Batam saat ini sudah banyak sekali ya untuk pusat-pusat pendidikan, mulai dari pendidikan formal, pesantren ataupun lainnya. Seperti yang sebelah kiri nampak ya, ini yang jalan. Nah ini yang ke kiri ini ada namanya SMP Batam Darut Tauhid ya. SMP Darut Tauhid Boarding School Batam ini adalah sekolah berbasis pesantren yang menerapkan perpaduan kurikulum nasional dan kurikulum khas Darut Tauhid, sehingga insya Allah akan terwujud santri yang bertauhid, berakhlak, dan berprestasi. Dan pesantren itu merupakan cabang yang dari Bandung ya, AA Games. Ada beberapa program pembelajaran santri yang menjadi program unggulan di SMP Darut Tauhid Boarding School Batam ini, diantaranya yaitu ada tahfiz Al-Quran dengan target 7 juz, kemudian ada karakter baku, baik dan kuat ya khas Darut Tauhid, kemudian ada leadership dan entrepreneur. Menurut Agim, orang yang sedikit pengetahuan, wawasan, dan pengalaman seperti yang terbelenggu dan dipenjara oleh keterbatasannya, hidup tak akan leluasa dan sulit untuk berbahagia. Nah itu makanya
pusat-pusat pendidikan ini memang mengedepankan pengetahuan juga yang tentunya yang berkarakter dan juga bermanfaat ya. Oke teman-teman, ini masih di Jalan Trans Barelang ya, atau Trans Batam, Rempang, dan Galang. Dan nanti di depan kita akan melihat jembatan Barelang, terutama jembatan 1 yang sangat terkenal sekali ya. Dan itu memang jembatan yang paling panjang di antara 6 jembatan yang menghubungkan 7 pulau ya. Jadi Pulau Batam dihubungkan dengan pulau-pulau lainnya itu dengan jembatan-jembatan tersebut. Selain dikenal dengan jembatan Barelang atau Batam, Rempang, dan Galang, masyarakat juga lebih mengenal biasanya menyebutnya dengan jembatan Habibie sebagai bentuk penghargaan atas jasa beliau dalam mengembangkan Pulau Batam sebagai pusat industri atau sebagai pulau pusat industri serta mempelopori pembangunan jembatan ini khususnya. Ya, jadi sepanjang jalan ini menuju jembatan Barelang, jadi jalannya cukup bagus sekali ya, dan memang ini sudah tertata dari beberapa puluhan tahun yang lalu ya. Jalan ini pun jalannya selalu mulus ya. Dan sebelumnya untuk arah ke sini itu belum banyak perkampungan warga, namun saat ini sudah banyak dibangun ya perumahan-perumahan ya ke arah kemari, karena mungkin di daerah kota, pusat kota sekarang sudah padat, jadi akhirnya mengarah ke daerah-daerah Barelang ini untuk pemukiman penduduk. Oke, sepertinya kita sudah mau sampai ke jembatan 1 ya. Kita lihat di depan nun jauh di sana sudah terlihat tampak jembatan yang sangat megah ya. Dan ini merupakan jembatan paling panjang di antara 6 jembatan. Nama jembatannya yang pertama ini Jembatan Tengku Fisabilillah atau Jembatan 1. Kita akan masuk ke dataran Dendang Melayu ya. Kita akan naik ke sini, jadi nanti kita akan melihatnya dari arah dataran Dendang Melayu menghadap ke jembatan, itu sangat bagus sekali view-nya. Oke, kita naik dulu ya. Dan di atas ini banyak juga orang yang berjualan ya, mulai dari air kelapa, kemudian minuman ringan ya, dan juga makanan-makanan ringan.
Oke, untuk masuk ke Dendang Melayu ini, kalau kita bawa mobil, kita diwajibkan bayar parkir sebesar Rp10.000 ya. Dan kalau motor mungkin sekitar 2.000 atau 5.000 ya. Dan ini kita sekarang sudah berada di Dendang Melayu ya. Nampak di depan ada tulisan Barelang Bridge. Dan ini merupakan spot foto untuk para wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara pasti datang kemari. Karena jembatan Barelang ini view terutama jembatan satu ini merupakan ikon kota Batam. Dan jembatan Barelang ini merupakan hal yang populer, hal viral ya, khususnya bagi masyarakat Kepulauan Riau. Jembatan ini menjadi salah satu tujuan utama dalam berwisata di Pulau Batam ya. Dan jembatan Barelang ini merupakan pilot project berteknologi tinggi yang melibatkan ratusan insinyur Indonesia tanpa campur tangan dari tenaga ahli luar negeri. Nah, ini yang paling uniknya ya. Dibangun guna memperluas wilayah kerja Otorita Batam, dan jembatan ini telah menyedot anggaran sebesar 400 miliar selama 6 tahun. Pembangunan dimulai dari tahun 1992 sampai 1998. Dan inilah penampakan jembatan satu atau jembatan Fisabilillah ya. Nampak cantik sekali ya. Ini jembatan paling panjang di antara jembatan 6, yaitu memiliki panjang 642 meter dan tinggi vertikal di atas permukaan laut itu 38 meter. Jembatan satu tadi menghubungkan Pulau Batam ke Pulau Tonton ya. Untuk video kali ini saya tidak akan memvideokan sampai ke jembatan 6 ya. Nanti insya Allah di lain masa saya akan liput lagi ya. Cuman untuk sebagai informasi ya, jadi 6 jembatan tersebut nama-namanya, yang pertama tadi jembatan Tengku Fisabilillah, jadi menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Tonton. Kemudian ada jembatan Narasinga menghubungkan Pulau Tonton dengan Pulau Nipah. Dan kemudian ada jembatan Raja Ali Haji atau jembatan 3, nah menghubungkan Pulau Nipah dengan Pulau Stoko. Dan kemudian jembatan 4-nya namanya jembatan Sultan Zainal Abidin. Kemudian ada jembatan 5, jembatan Tuanku Tambusai. Dan terakhir ada jembatan namanya jembatan Raja Kecil. Jembatan Barelang tadi merupakan rangkaian 6 jembatan sepanjang 2.264 meter yang menghubungkan 3 pulau besar dan beberapa pulau kecil yang termasuk dalam Provinsi Kepulauan Riau. Di antaranya Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Stoko, Rempang, dan Pulau Galang Baru. Oke teman-teman ya, setelah tadi kita mengunjungi jembatan Barelang yang merupakan ikon kota Batam yang paling populer, sekarang kita kembali ke Jalan Sudirman ya. Ini saya mengarah ke arah airport ya, Bandara Internasional Batam. Kita bisa lihat ya, untuk ruas jalan yang di sini sudah lebar sekali. Ada berapa? Ada 5 row ya, luar biasa ya. Ini kiri dan kanan ada 5 row. Dan ini baru pelebaran beberapa bulan atau tahun lalu ya mungkin ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah bisa dipakai sebagian. Nanti di depan mungkin ada yang masih belum selesai ya. Nanti kita akan lihat juga. Dan masih sama ya untuk arah kemari, apalagi ini mungkin ini daerah Jalan Jenderal Sudirman yang pada saat orang-orang datang dari Airport Hang Nadim, ini jalan yang pertama yang dilihat ya. Jadi seperti yang kita lihat ya, di sini tidak ada juga bentangan-bentangan kabel, kabel listrik dan kabel lainnya semuanya di bawah tanah atau underground ya. Jadi beginilah teman-teman kondisi Batam di tahun 2024, khususnya saat ini saya di bulan apa ya ini ya, bulan Agustus ya. Bulan Agustus tahun 2024. Jadi ini yang up to date-nya mengenai kondisi Batam. Kota Batam yang memang dikenal sebagai gerbang perdagangan bebas di Indonesia terus berbenah diri dari waktu ke waktu.
Jadi sejumlah proyek infrastruktur strategis kemudian digarap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Batam dengan daerah di Indonesia serta negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Mengutip dari laman bpbatam.go.id, Badan Pengusahaan BP Batam kemudian menyusun beberapa prioritas pembangunan yang hingga tahun 2025 mendatang. Nah, sementara pada tahun 2023 yang lalu, sejumlah proyek strategis nasional telah rampung dilaksanakan. 5 proyek itu pun dibagi ke dalam peningkatan ruas jalan arteri yang menghubungkan Batu Ampar hingga Batu Besar sepanjang 20 km dan pembangunan bundaran Bandara Internasional Hang Nadiem yang nanti kita akan lalui juga ya. Kelima proyek tersebut ya meliputi peningkatan ruas jalan Simpang Laluan Madani hingga Bundaran Punggur, kemudian peningkatan ruas jalan Bundaran Punggur hingga Simpang Bandara, dan pengembangan ruas jalan Hang Jebat dari Simpang Batu Besar hingga Simpang Turi Beach, lalu pembangunan bundaran Bandara Internasional Hang Nadiem itu sendiri. Dan tidak hanya pembangunan jalan, BP Batam juga telah selesai melakukan perbaikan ponton pelabuhan domestik Punggur hingga pembangunan gedung VVIP Bandara Internasional Hang Nadiem. Ya, kita doakan bersama semoga proyek-proyek ini berjalan dengan lancar dan sempurna, dan tentunya mudah-mudahan semua proyek ini mempunyai dampak positif bagi masyarakat dan memberikan keberkahan dan juga kemakmuran bagi masyarakat setempat, khususnya masyarakat Kota Batam. Amin ya rabbal alamin. Dan ini yang di depan ini simpang KDA ya. Kalau ke kiri itu ke daerah KDA Kurnia Jaya Alam. Dan kalau kita ikutin arah ke kiri tadi itu kita bisa tembus juga sampai ke Batam Center ya. Nah, ini kita akan terus lurus menuju Bandara Hang Nadiem. Kita akan lihat perkembangan jalan yang akan kita lalui ini ya, menuju ke Hang Nadiem Airport. Dan seperti yang kita lihat ya, sampai ruas jalan di sini masih tetap ini row-nya ada 5 row ya, jadi masih lebar. Nanti kita akan lihat juga ke depannya apakah sudah selesai atau belum ya untuk pelebaran jalan keseluruhannya. Oke teman-teman ya, di depan ini jalan agak ngerucut jadi berapa ya, jadi 2 row ya. Dan sepertinya untuk jalur ini apa ya, di depan Taman Raya ya ini kalau nggak salah ya. Ini masih dilakukan perbaikan jalan, dan ini kalau saya lihat ini kan jalan asli ya yang kita lalui, ini jalan sebelumnya. Nah, kiri dan kanannya ini ditinggiin ya. Karena memang di sini biasanya rawan banjir, jadi mungkin pemerintah melihat ini perbaikannya jadi harus ditinggikan. Kita lihat ya tingginya yang udah diuruk kiri dan kanan ini mungkin ada berapa meter ya? 8 meter saya rasa ada ya. Dan jalan yang kita lalui ini rencananya nanti akan diuruk juga sehingga jalan itu semuanya akan lebih tinggi ya. Dan itu informasi yang saya dapat dari beberapa sumber. Sampai ke depan, sampai ke bundaran bandara, ini masih kondisinya masih dalam tahap pembangunan ya. Jadi kalau misalkan hujan, mungkin ini agak sedikit mengotori jalan ya, tapi mudah-mudahan proyek atau pembangunan ini berjalan lancar dan sukses ya.
Dan ini merupakan bundaran bandara ya. Kita akan lurus terus menuju Bandara Hang Nadim. Nah, ini kalau misalkan kita putaran yang ke kanan itu arah ke Telaga Punggur, yang mana Telaga Punggur ini di sana ada pelabuhan Telaga Punggur, yaitu pelabuhan yang berada di pantai timur Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pelabuhan Punggur ini menghubungkan kota Batam dengan pelabuhan Bulang Linggi ya, dan pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang di Pulau Bintan. Jadi sebelumnya ya, yang sebelah kanan ini yang sekarang lagi diratakan, lagi proses perataan tanah ya. Ini sebelumnya berupa bukit-bukit, seperti halnya yang masih di ujung sana masih banyak pohon-pohonan ya. Nah, sekarang bukit-bukit ini dipangkas dan rencananya ini akan menjadi pelebaran jalan, dan kedepannya itu akan ada pembangunan kargo atau pelebaran untuk Bandara Hang Nadim. Jadi selama dalam proses pengembangan atau pelebaran jalan dan perbaikan jalan ini, kalau kita melewati ruas jalan ini harus ekstra hati-hati, terutama pada saat hari hujan ya, dan ini mungkin akan sedikit licin. Dan yang sebelah kanan ini nantinya merupakan pelebaran atau pembangunan kargo untuk Bandara Internasional Batam ya. Sebagai informasi, BP Batam secara resmi melaksanakan groundbreaking ceremony mengawali pembangunan Terminal 2 Bandara Internasional Hang Nadim pada hari Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024 yang lalu. Dan pembangunan Terminal 2 Bandara Hang Nadim ini merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis di Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas bandara dan menarik lebih banyak lagi wisatawan dan investor datang ke Pulau Batam. Pembangunan Terminal 2 Bandara Hang Nadim International Airport ini berdiri di lahan seluas 50.000 meter persegi dengan nilai investasi lebih kurang 2,4 triliun ya. Jadi pembangunan Terminal 2 ini ditargetkan selesai hingga tahun 2026 mendatang. Dan di depan ini merupakan bundaran Hang Nadim ya, bundaran Bandara Hang Nadim yang berlokasi di Batu Besar, Batam. Desain yang akan dipasang adalah desain simbol layar terkembang yang menggambarkan ciri khas Melayu, yang mana di desain ini telah dimenangkan dalam sayembara oleh dosen arsitektur UMN Bapak Rizky Tri Damayanti Siregar ya, Ibu ya berarti ya. Ibu Rizky Tri Damayanti Siregar bersama dengan alumni arsitektur UMN 2016 Cynthia Sakra yang berhasil meraih juara pertama dengan desain berjudul layar terkembang ya. Dan teman-teman, ini yang sebelah kiri, nah inilah yang nantinya menjadi Terminal 2 ya. Jadi arah Terminal 2 itu nanti akan ke kiri sana ya, Terminal 2 Bandara Hang Nadim. Jadi yang terminal yang sekarang itu masih tetap untuk domestik, dan rencananya katanya untuk Terminal 2 ini untuk internasional. Jadi ada 3 terminal berarti ya, terminal VVIP, kemudian terminal domestik dan internasional. Dan ini nampak di sebelah kiri ya, yang barusan itu Masjid Tanjak. Nah inilah ya, ini Masjid Tanjak merupakan ciri khas kota Batam juga yang dibangun beberapa tahun yang lalu dan sekarang menjadi destinasi religi ya untuk di Batam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini mengenai informasi perkembangan Pulau Batam ya.
Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah rezeki nambah lagi. Terima kasih sudah menonton dan nantikan video kami selanjutnya ya. Jangan lupa dukung terus channel John Traveling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.